الكعبة فرآه مرة يصلي عندها فقال له ألم أنهك عن هذا فأغلظ له النبي صلى الله عليه وسلم في كلامي ونهاره فقال أبو جهل بأي شيء تهددني أما والله إني لأكثر أهل Ini لأكثر masa ya enggak ah. Nanti enggak setel lah, enggak munasib. La aktsaru la aktsaru Nah, gitulah baru munasib. La aktsaru. Itu kan konteks sumpah. Sumpah kan konteks takkid, ya kan? Nah, kan ya lanya lam takkid, ya dong. Itu ini itu aksar khobarnya ya dong. Di la aktsaru. Nah, itu ya betul. Nah, itu. Inni la aktsaru. Wallahi inni la aktsaru. Nah, gitu betul ya. Inni la aktsaru ahla hadzal wadi nadiyan faqad anzalallahu ta'ala fi bayani mauqifi Abi Jahl fi mauqifi Abi Jahlil ayati at-taliyati qala ta'ala Ayati at-taliyati al-ayati al-ayati at-taliyati. perhatikan yang bagus. Baca ulang. Laqad anzalallahu Wa qad anzalallahu ta'ala fi bayani mauqifi Abi Jahl fi mauqifi Abi Jahlil ayati taliyati. Gitu. Masya Allah. Aku cek tinggal. ketemu terus. Ketemu di situ aja kok, ketemulah. Ayo, temukan titik konsletingnya. Diurai konsletnya. Kasih isolasi. Jadi gini, waqad anzalallahu ta'ala al-ayati at-taliyata fi bayani mauqifi Abi Jahlin gitu kan. Al-ayati kan maf'ulun bih mansub. Nah, ataliyah naat. Cuman bedanya al-ayat mansubnya dengan kasroh, jamak muannas, ataliyah mansub dengan fathah. Itu aja tak permasalahannya. Kelas simpel kan itu kan? Simpel alak berobios. Simpel alak berobios kan itu. Yo, lanjut. Terjemahannya kan belum. Dulu Abu Jahal melarang Nabi Muhammad SAW
untuk sholat di sisi Ka'bah, dan Abu Jahal melihat beliau beberapa kali suatu waktu beliau sholat di sisi Ka'bah. Maka Abu Jahal berkata, bukankah aku telah melarangmu dari hal itu? Maka Nabi Muhammad SAW berbicara keras kepadanya dalam perkataannya, dan Nabi Muhammad SAW mencela Abu Jahal. Maka Abu Jahal berkata, dengan apakah kamu akan mengancamku? Demi Allah, ini sesungguhnya aku memiliki penduduk lembah ini asosiasi, perkumpulan. Dan sungguh Allah menurunkan ayat untuk menjelaskan kedudukan Abu Jahal, tempat berhentinya Abu Jahal. Sikapnya Abu Jahal. Ya. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di terakhir dalam mukadimah di sini ya, bahwasanya dahulu Abu Jahal pernah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di Ka'bah. Ya, tentunya larangan Abu Jahal ya. Dia tidak berhak ya kan, karena dia bukan pemilik Ka'bah ya kan, nah gitu yang dia bukan pemilik Ka'bah. Karena ya Nabi tetap melakukan di dalamnya sholat kan gitu. Namun demikian suatu waktu marrotan ya kan, marrotan suatu waktu kan, suatu kali gitu marrotan. Pada suatu kali itu marotan itu sekali, tapi di sini kan dorf kan, jadi pada suatu kali gitu ya. Jadi gitu. Jadi kata marotan pun bisa bermakna pada suatu kali. Ya, pada suatu kali kan itu. Jadi marotan pada suatu kali, ro'ahu Abu Jahal melihat Nabi SAW sholat di Ka'bah ya. Langsung Abu Jahal berkata kepada beliau, apa itu? Alam anhaka anhada. Itu Masya Allah, antum udah bisa membaca ini, udah pintar berarti ya. Ini karena banyak kemungkinan ya kan, ini simpang 8 ya, tapi tahu arah yang benar, tahu nahwunya, tahu arah yang benar itu kan. Nah itu Masya Allah, itu ya didoakan barakallahu fikum itu ya. Bisa baca alam anhaka kan gitu, alam anhaka, bisa baca anhaka, alam anhaka, bukankah aku telah pernah melarang kamu dari ini. Nah gitu, itu kata Abu Jahal. Fa'agladzolahu Nabi SAW agladzolahu fil kalam. Nabi SAW berkata perkataan yang keras. Wa naharahu dan membentak. Ya, membentak. Panaharahu dan membentak, ada bentakan, membentak. Intinya perkataan bentakan itu apa intinya? Intinya ancaman. Ya.
Intinya apaan? Ancaman. Makanya Abu Jahal meremehkan ancaman yang Nabi sampaikan dengan perkataannya bi ayyi syai'in tuhaddiduni, gitu kan? Apa ini? Kau mengancam aku, kan itu kan? Siapa kamu ini? Siapa aku? Apa artinya kau mengancam aku, gitu kan? Ayyi syai'in tuhaddiduni, apa itu? Apa nilainya, gitu kan? Ayyi syai', ya kan itu kan? Apa nilainya? Berapa bobotnya? Kamu siapa? Kan itu. Oh, kamu ngancam aku itu, nah, akan gitu, ya kan demikian. Ya. Terus Abu Jahal menjelaskan posisinya yang hebat, yang itu melarang sholat pun, berbuat salah pun, ya tidak bisa kena ancaman, nggak bisa kena tindakan, gitu kan? Nggak bisa kena pengadilan. Itu versi siapa? Abu Jahal, ya kan? Abu Jahal karena dia hebat, kan gitu. Hebat cuma dianggap begitu, ya mana bisa terwujud ancaman kamu itu, kan gitu. Mana bisa terwujud, kan demikian. Demikian kalau penguasa tapi dolim, kan gitu. Jadi memang kita merasa aman dengan kedolimannya karena memang menjadi penguasa, ya kan? Nah, itu. Jadi memang ya diakui memang kekuasaan itu berpengaruh besar, bisa membuat penguasa bisa berbuat apa saja, ya kan gitu. Namun disayangkan tidak benar orang membanggakan kekuasaan, ya kan? Walaupun bisa untuk apa saja, tapi nggak boleh membanggakan kekuasaan. Kenapa? Nggak boleh. Sementara, ya itu karena kekuasaan pasti hanya sementara. Ya paling 40 tahun, ya. Itu aja jarang. Itu yang bisa 40 tahun, ya siapa? Siapa yang bisa 40 tahun? Fir'aun. Fir'aun itu yang penguasa digdaya itu hanya 40 tahun Fir'aun itu. Ya kan? 40 tahun Fir'aun itu udah Masya Allah. Itu sudah diakui di Al-Quran itu. Itu hanya 40 tahun dia digdaya itu. Akhirnya apa? Ya, terkapar itu. Terkapar dalam laut, ya kan? Dalam laut gitu. Jadi lama loh Nabi Musa itu berdakwah. Bayangkan dakwah Fir'aun itu 40 tahun loh. Itu jarak antara perkataan yang pertama dan perkataan yang kedua itu 40 tahun. Gitu. Lama prosesnya itu, sabar berdakwahnya. Nanti baru 4 hari ya. Ya. Udah pengennya apa? Memvonis orang lain. Udah divonis kamu sesat neraka, nah gitu. Padahal belum seberapa sabar menasehati udah memvonis. Ya. Jadi sementara itu yang membuat kekuasaan betapapun hebatnya bisa untuk apa saja tidak bisa diandalkan kalau sampai itu bertentangan dengan syariat Allah, kan itu tidak diandalkan, nah, gitu. Ya termasuk Abu Jahal juga begitu. Walaupun dia demikian kekuasaannya ya juga nggak bisa diandalkan. Makanya Abu Jahal meninggal kapan? Kapan? Di mana? Di mana? Nah, meninggal. Perang Badar kan ya. Nah, di perang Badar Abu Jahal. Itu kan mereka yakin menang di perang Badar. Ya kan?
kesempatan mereka mau menghabisi versi mereka Muhammad kan gitu kan. Datanglah semua para pembesar dari Mekah. Ya, teorinya menang kafir Quraisy. Ya kan? Teorinya kan gitu, teorinya. Iya, ternyata fakta berkata lain ya kan, berkata lain. Nah, gitu ya, Wah. Karena umat muslim layak bantu. Ya kan? Layak dibantu oleh sang penguasa alam semesta. Ya kan? Allah Rabbul Alamin. Nah, itu. Allah mengirimkan pasukannya yang enggak terlihat oleh mereka, ya kan itu, para malaikat. Ya akhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Di sini juga ciri kekuasaan. Jadi ketika Nabi mengingatkan Abu Jahal, hanya disepelekan, ancaman apa ini? Macam-ancaman apa ini? Gitu. Apa kata dia? Amma wallahi. Amma wallahi itu kan. Bukankah demi Allah ini la aksaru ahli hadal wadi nadian, kan gitu. Demi Allah aku ini sungguh-sungguh untuk ahli hadal wadi, untuk wilayah ini, ya kan, wilayah ini, semua wilayah sini ini aku yang paling banyak mempunyai apa tadi? Apa bahasa lainnya asosiasi itu? Hah? Ya, apeknya ya bagus itulah ya, bagus asosiasi itu ya, pina asosiasi itu ya. Perkumpulan ya kan? Perkumpulan lah gitulah ya kan? Perkumpulan lah gitu, enak lah gitulah. Biar bahasanya bahasa orang sinilah. Perkumpulan itu ya gitu. Perkumpulan gitu aja ya. Nah, perkumpulan lah gitu, perkumpulan lah gitu. Aku yang paling banyak mempunyai perkumpulan yang bilang gitu. Ya gitu. Maka Allah Ta'ala menurunkan dalam menjelaskan mauqif sikap Abu Jahal yang berani melarang Nabi sholat. Allah menurunkan beberapa ayat at-taliyata berikut ini. Ya, ini ayat menerangkan siapa? Perihal mauqif Abi Jahal, sikap Abu Jahal yang berani melarang Rasulullah SAW menegakkan sholat di Ka'bah. Ya. Maka ayat ini inti pembahasannya apa? Inti pembahasannya beliau jelaskan dua. Yang pertama apa itu, Pak? At-tahdziru minas soddi an sabilillah. Ini isinya. At-tahdziru minas soddi an sabilillah. Ini berisikan apa? Tahdzir. Peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa? As-saddi an sabilillah, tentang menghalang-halangi jalan Allah. Dan as-sholatu, sholat termasuk jalan Allah. As-sholatu termasuk jalan yang dibangun, yang ditegakkan oleh Allah dan menghubungkan para pelakunya sampai kepada Allah. Gitu. Ya kan? Iya. Kemudian ke sini lewat jalan enggak? Jalan apa namanya? Oh iya. Kalau kepada Allah pakai jalan enggak? Apa diantaranya?
Masya Allah, sholat ya kan tuh kan? Sholat kayak gitu. Sholat itu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Itu jalan Allah Ta'ala. Jadi semua kita harus lewat jalan, nah gitu. Kalau pengen sampai harus tahu jalannya. Jangan sampai sudah diberi jalan nggak percaya, ya, nggak percaya. Jadi ini diterangkan larangan keras dari menghalang-halangi jalan Allah. Itu as-sholat adalah jalan Allah, disahkan oleh Allah, dan itu jalan yang sangat mudah dan gampang akan menghantarkan manusia sampai pada tujuannya, ridhonya Allah dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, gimana dia halangi? Nah kalau itu jalannya susah, mungkin betul dia halangi, ya kan? Betul halangi. Jangan lewat situ. Jangan jalannya ini, iya tapi itu sulit sekali. Jangan lewat situ. Yang lain aja yang lebih mudah, kan gitu kan? Itu mungkin ya kan gitu. Itu mungkin. Tapi ini paling mudah dan pasti sampai. Kenapa dilarang? Kan gitu kan? Kenapa dilarang? Jadi enggak sepatutnya orang melarang sholat. Ini adalah jalan yang mudah dan betul-betul menghantarkan para pelakunya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wabayanu akibati. Ya. Jadi tahdzir dan penjelasan akibatnya. Apa akibat? As-saddi an sabilillah. Ya. Yang kedua, apa ya maudhu'nya, temanya? An-nahyu an ta'atil makhluqi fi maksiatillah. An-nahyu an ta'atil makhluqi fi maksiatillah. Ini adalah ada larangan menaati sesama makhluk dalam perintahnya yang berisi kedurhakaan kepada Allah. Ketika makhluk memerintahkan sesama manusia mendurhakai Allah, maka wajib mendahulukan perintah Allah. Al-amru bi taatillah wa taqarrubi ilaihi. Perintah mentaati Allah dan perintah at-taqarrubi mendekatkan diri kepadanya. Ya, ini ikhwah. Maudhu untuk ini pembahasan ya. Kita baca ayatnya ya ikhwah. Yang pertama ayat yang ke-9. Ara'aital ladzi yanha. Ara'aital ladzi yanha. Yanha siapa tahu fi'il akhi Ahmad? Fi'il. Fa'ilnya takdiruhu kembali ke alladzi, umum, ya kan? Kan umum kan? Siapa-siapa saja yang dia melarang. Terus contohnya Abu Jahal, itu kan? Itu. Contohnya Abu Jahal, ya gitu kan ya. Contohnya Abu Jahal. Melarang apa? Melarang sholat. Abdan idza sholat. Melarang seorang hamba apabila dia sholat. Ya. Apabila dia sholat. Ara'aita in kana 'alal huda, karena ada isimnya ya atau fa'il? Isim ya. Isimnya karena mana sih?
Antum? Takdiruhu kembali ke Iya, na'am. Berarti maknanya ara'aita in kana al-abdu al-musalli. Ya kan? Ara'aita in kana al-abdu al-musalli. Mana kabarnya kana? Alal huda. Itu kan alal huda. Nah gitu. Alal huda. Nah gitu ya. Jadi isimnya kana domir huwa. Kembali ke abad. Jadi al-abdu al-musalli. Al-abdu al-musalli, kemudian khobarnya apa? Sibuhul jumlah alal huda. Ya. Jadi bagaimana bila hamba yang sholat, ya hamba yang sholat, hamba yang di atas jalan Allah, sholat itu dia adalah alal huda, sudah di atas petunjuk, sudah sesuai jalur, ya kan? Sesuai jalur, udah jalurnya begitu, memang demikian jalurnya hamba kepada Rabbul Alamin. Semestinya hamba itu sebagai ciptaan kepada Sang Pencipta, hamba menegakkan sholat. Ya, menegakkan sholat kan gitu. Ini yang dilarang adalah hamba yang alal huda. Hamba yang alal huda. Ini ya, wah ya. Jadi memang demikian, ada perselisihan ya kan? Ada perselisihan. Nah, makanya sini Allah membela, menolong, membantu hamba yang alal huda. Dan petunjuk yang sesungguhnya apa? Bila manusia sebagai hamba ciptaan Allah mengakui penciptanya dan mencari kepadanya jalan dan menempuh jalan, dan jalannya adalah sholat. Ya kan gitu. Dan jalannya adalah sholat. Di jalannya sholat, nah gitu. Jadi makanya orang yang tidak mau sholat itu kayak orang yang nggak mau jalan, nggak mau lewat jalan, maunya lewat, nggak tahu lewat mana itu ya kan, lewat jurang ya, gitu. Nggak mau lewat jalan gimana, ditunjukin malah nggak mau lewat jalan kan gitu, lewat jurang atau lewat gunung kan gitu, ya, nggak mau lewat jalan. Itu ya wahya. Au amara bittaqwa. Atau apa ya? Amara. Fa'ilnya apa amara? Domir mustatir. Takdiruhu kembali ke hamba. Amara itu fi'il kan? Muta'addi. Ya. Muta'addi kan? Ada maf'ulnya atau? Ya. Mana maf'ulnya? Terus antum mana maf'ulnya? Terus mahdhuf. Iya betul. Rezekinya antum betul.
Ya Usman, sekarang kamu Usman, takdirnya apa Usman? Takdirnya apa Usman? Takdirnya apa? Maf'ul bihnya itu. Terus lanjut. Au amarahu. Ya, jadi au amara ghairahu. Ya ghairahu lah, memerintah orang lain. Bukan memerintah dirinya sendiri ya kan? Memerintah orang lain, amara ghairahu, memerintah orang lain untuk bertakwa min babi oleh memerintah diri sendiri yang gitu ya gitu. Untuk gitu, memerintahkan takwa. Jadi apakah layak orang yang sifatnya seperti ini dilarang? Coba apa layak dilarang kan gitu? Orang kalau sepertinya apa dilarang? Apa layak dilarang? Dia mengerjakan sholat, sementara dia dengan sholatnya itu alamat dia alal huda, dan dia pun mengajak sesamanya untuk bertakwa, untuk membentengi diri. Ya kan, membentengi diri itu kan semua kan perlu, orang kan perlu benteng. Dan itu pun juga dalam rangka mencari benteng. Itu hanya mencari benteng, takwa mencari benteng dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dilarang itu siapa? Yang dilarang adalah orang yang ala ghairil huda. Kayak anak jalannya di tengah jalan raya, itu kan enggak ala ghairi huda. Yang itu kan dilarang, nak jangan di tengah jalan. Kalau jalan di pinggir kan gitu. Kenapa dilarang? Karena dia enggak sesuai petunjuk. Bagaimana bahaya kamu? Kan gitu kan? Sholat di jalan di tengah jalan raya. Jalannya gini-gini, siksak jalannya kan gitu. Ya, itu dia enggak sadar itu kan, bahaya itu kan gitu. Membahayakan orang dan membahayakan diri sendiri. Itu dilarang. Karena apa? Ala ghairil huda. Itu yang dilarang kan gitu. Atau juga siapa yang dilarang? Orang yang enggak membentengi diri atau mengajak membentengi diri. Itu yang dilarang. Jadi orang mengajak untuk gak usah memperhatikan besok, gitu ya kan. Gak usah mikir penjagaan, pemeliharaan kan gitu. Udah yang penting sekarang kita foya-foya gitu. Gak mikir nanti, gak mikir besok. Itu yang dilarang ya kan. Itu dilarang. Orang yang mikir besok, mikir benteng, pemeliharaan nanti, nah itu tidak layak dilarang. Ya kan gitu. Ini dia nabung. Jangan nabung gitu. Loh. Apa saya nabung? Saya nabung untuk pemeliharaan masa depan, masa salah kan gitu. Untuk foya aja sekarang. Nah gitu. Itu yang dilarang karena orang enggak menjaga pemeliharaan masa yang akan datang. Itu yang dilarang. Kalau orang yang menjaga, ya ditolong, dibantu, ayo menabung ya kan gitu. Ini orang yang takwa dan mengajak takwa itu enggak layak dilarang. Dia mengajak untuk membentengi diri, memelihara pada masa yang akan datang. Ya kan itu kan itu. Itu enggak boleh dilarang. Ini gini isinya, ya kan? Ini isinya begitu. Jadi orang itu dilarang kapan? Kapan orang itu dilarang? Ala ghairil huda.
Atau kapan dilarang? Amara bi khilafi taqwa, menyelisih takwa itu kan? Nah, gitu. Mukhalafati taqwa. Amara bi mukhalafati taqwa, ajak-ajak dan menyelisih takwa, enggak usah takwa. Nah, itu yang dilarang. Kamu kok bahaya ngajak orang, udah ayo ke sana, saya tak kelamben sih, rasa kelamben. Lah kok adem. Pikir ning kono wae. Wah, ini yo jangan begitu. Kita jangan melarang orang yang pakai baju, pakai jaket karena mau ke tempat yang dingin. Jangan dilarang, karena dia adalah amarah bid takwa kan gitu kan. Ajak membentengi diri, kasih kesempatan dong. Ya kan itu, dia kan membentengi diri toh. Itu, sama dimarahi. Nggak usah pakai baju. Wah, itu nggak penting, nah, jangan begitu. Jadi orang itu kalau dia bertakwa dan memberikan takwa itu tidak boleh dilarang. Karena itu dia mengajak untuk membentengi diri, ya kan itu kan, membentengi diri kan gitu. Maka ciri yang salah yang melarang. Kalau yang dilarang itu adalah alal huda wa amara bittaqwa. Itu yang salah yang melarang. Orang kalau dia alal huda betul. Orang kalau amar bittaqwa betul, ya kan? Tidak layak dilarang. Ya itu ikhwah rahimani rahimakumullah. Lanjutnya ayat ya. Ayat yang ke 13. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Apa artinya ikhwah? Bagaimana pendapatmu jika kadzdzaba? Kadzdzaba itu apa? Fi'il toh? Mana fa'ilnya? Takdiruhu huwa. Kembali ke alladzi yanha ya. Alladzi yanha. Alladzi yanha. Apabila yang melarang itu kadzdzaba. Apa kadzdzaba? Kadzdzaba bil haqqi. Mendustakan al-haq. Ya kan? Kadzdzaba mendustakan al-haq. Ternyata dia melarang karena apa tadi? Mendustakan al-haq. Nah gitu. Wa tawalla a'radu 'anil imani wal haq. A'radu 'anil imani wal haq. Ternyata itu yang melarang dia orang yang berpaling dari iman, berpaling dari mempercayai Sang Pencipta dan keberhakannya untuk disembah dengan sholat. Ya dengan sholat, disembah dengan sholat dan berpaling dari al-haq. Dia berpaling, tidak peduli dengan al-haq dan keesaan Sang Pencipta, keesaan Allah, dia berpaling. Siapa ini an-nahi? Siapa yang tawalla? Wahwa di sini contohnya siapa? Abu Jahal. Ini contoh ini ya. Ini contoh, ya kan ya. Ini contoh. Contohnya Abu Jahlin. Ya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya'lam.
bi annallaha yara. Ya'lam siapa fa'ilnya? Huwa. Ya kembali ke an alladzi yanha. Alam ya'lam bi annallaha yara, kan gitu. Alam ya'lam bi annallaha yara. Ini ikhwah. Jadi bukankah dia mengerti bahwa Allah melihat apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan tadi? Melarang hamba sholat. Melarang hamba sholat. Nah, gitu. Kalla. Apa kala itu ikhwah? Sekali-kali tidak. Jadi sini dia adalah apa? Menghardik, mencerca agar perbuatan yang disebutkan di atas dihentikan, jangan diteruskan. Ya kan? Jangan diteruskan melarang orang yang alal huda au amara bittaqwa. Dan huda yang nyata apa? Salat. Ya, salat itu huda yang itu salat. Salat. Makanya indahnya salat, ya kan? Indahnya salat. Jadi kalau pulang dari sini lewat sawah atau ke jalan? Oh gitu. Jangan ke sawah ya. Walaupun ngantuk juga jangan. Ya kan? Walaupun ngantuk jangan gitu kan gitu. Kalau ngantuk apa? Istirahat dulu ya. Ngantuk dulu, tidur sini aja enggak apa-apa ya. Maka apa kata Allah Ta'ala? La illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. La illam yantahi, la illam yantahi. Yantahi itu hak apa itu? Antum Pak, tengah. Hak apa Pak? La illam yantahi, hak apa itu? Yantahi hak apa itu? La illam yantahi, hak apa itu? Itu hak apa? Nah gitu, kenalilah dia supaya sayang. Kenal supaya tahu haknya. Kenali hak supaya tahu haknya ya. Gitu. Tahu kewajibannya. Itu hak apa sih? Lanjut. Hak apa itu? La ilam yantahi. Ainul fi'li sahih. Nah, hak apa ainul fi'li? Naam, itu hak ainul fi'li. Ya kan? Mana lamnya? Kenapa dibuang? Ya. Naam. Kalau dia majzum oleh lam, alamatnya apa? Khatu harfil ilah sahih. Ya. Ila illam yantahi, fa'ilnya apa sih yantahi? Ahmad?
kembali ke situ. Nah, kalau dia la illam yantahi, jika dia tidak yantahi, tidak mengakhiri, enggak pernah sampai pun puncak, masih nanjak terus, masih ngelarang terus. Jadi kamu udah pernah ngelarang, wes berhenti di sini aja. Ini udah puncaknya, gitu loh. Jangan masih memuncak, ya kan? Jangan masih apa? Memuncak. Udah, ini puncaknya, gitu loh. Wes kayak tuh turun, wes kayak tobat turun, wes, gitu loh. Ya kan itu kan. Makanya itu kok saatnya puncak berhenti. Ya kan wes ikis puncak ya, jangan belum mau puncak. Jadi kalau sama istri kelas, ikis puncak ya, jangan naik lagi. Gak usah ke pengadilan agama. Ikis puncak ya wae. Belum, saya masih naik lagi. Masa mau naik lagi? Astagfirullah. Sudah, itu udah puncaknya lah gitu. Itu kan? Itu maksudnya kan gitu. Jadi kamu seperti ini udah puncaknya udahlah, jangan memuncak lagi kan? Jangan naik lagi. Udah puncaknya ini wis itu. Kalau ini bukan puncaknya, dia belum berhenti gitu kan? Belum berhenti. Lanas fa'am bin nasiyah. Ini enggak diterangkan situ ya? Oh, ada ya. Apa lanas fa'am? Bacanya apa itu? Jadaba itu ya? Oh iya jadaba ya. Jadaba mudhari'nya apa? Mudhari'nya? Iya jadubu ya. Apa, Din? Kamu kan yang sukanya lihat kamus itu. Belum cari? Belum ketemu. Masa sih? Enggak ada toh? Jadaba. Jadabtu ajdibu ya. Oh ya, berarti apa? Berarti najdibu berarti ya. Ya, itu kita harus lihat kamus memang itu, harus apa lihat kamus itu. Lanas fa'ai la najdibu bisyiddah. Ya, la najdibu bisyiddah. Ya. La najdibu bisyiddah. Kami akan mengambil dengan keras. Ya. Kami akan menarik dengan keras. Ya. Gitu. Itu lanas fa'a. Kami akan menarik dengan keras. Diambil, tarik apanya? An-nasiyah. Apa nasiyah? Ubun-ubunnya ya. Ubun-ubunnya akan diambil. Tarik. Itu dengan keras. Ya. Itu dia nyari ubun-ubun itu. Ubun sinilah. Ubun sini ya. Kalau kamu masih anaknya di sini belum sambung itu loh. Belum sambung kepalanya itu ubun-ubun itu. Kamu udah sambung loh, udah gede. Ya. Ya. Nasiyatin kadhibah. Ubun-ubun
yang kadzibah. Bun-bunmu itu gitu kan. Bun-bun yang kadzibah. Kadzibah fi qauliha. Kadzibah di dalam dusta di dalam perkataannya. Khati'ah yang sengaja salah dalam perbuatannya. Jadi kalau ngomong sengaja dusta, kalau berbuat sengaja salah. Ya. Falyad'u nadiyah. Falyad'u nadiyah. Falyad'u itu lama apa falyad'u itu? Fal itu lama apa ya, Wah? Lamul amr. Lam amr. Yad'u fi'il mudhari'. I'rabnya? Hah? Bukan marfu' ya? Lah kok dhammah? Yad'u. Hah? Oh iya, ya kan? Jazmnya itu membuang huruf ilat. Ain dhammah itu bukan ain dhammah bukan tanda rofa, ya kan? Kenapa? Ain fal yad'u, dhammahnya ain bukan tanda rofa, kenapa? Fal yad'u, kenapa dhammahnya ain, fal yad'u bukan tanda rofa, kenapa? Karena ainnya bukan lam fi'il. Ya kan? Tapi bukan lam fi'il, tanda rafa'an kalau lam fi'il, ya kan? Lam fi'il lah kan gitu ya. Yaktubu, nah itu ba nyandoma sebagai tanda rofa. Karena ba adalah lam fi'il. Ya do'u kan ini ain fi'il toh. Nah, tanda jazmnya apa? Membuang huruf ilat. Ya. Fal yad'u nadiyah. Silahkan dia memanggil. Minta tolong. Nadiyah apa nadiyah? Ahla majlisihi wa qaumahu wa asyirata. Silahkan dia mengajak bekerja sama dengan semua nadiyahnya. Perkumpulannya, ya kan, perkumpulannya, kaumnya, keluarganya, silahkan, ayo, gitu. Ya, sanad'u zabaniyah. Kami kata Allah apa? Akan memanggil zabaniyah. Apa zabaniyah? Al-malaikatu al-muwakkaluna bil adzab. Malaikat yang ditugasi urusan menyiksa, mengazab. Itu zabaniyah. Ya. Malaikat yang ditugaskan urusan mengazab. Udah malaikat khusus lagi. Kan? Khusus al-muwakkal bil adzab. Ya kan itu ya. Itu sanad'u az-zabaniyah. Ya. Itu menjelaskan kepada kita ya bahaya atau akibat buruk menghalang-halangi jalan Allah. Menghalangi jalan Allah. Jadi kita tidak boleh apa? Mentaati makhluk kalau memaksiati Allah. Termasuk memaksiati Allah apa? Tuntutan tidak sholat. Ya kan? Tuntutan atau perintah tidak sholat namanya
maksiatullah. Iya kan? Perintah tidak sholat namanya maksiatullah. Itu tidak boleh ditaati. Ya, yang gitu. Perintah tidak sholat. Jangan enak, disuruh nggak sholat itu, enak malah seneng. Nanti kalau pulang jangan lewat jalan. Nggak boleh lewat jalan gitu. Ya kan enggak, itu harus susah. Jangan tidak boleh lewat jalan, jangan gitu. Gitu loh, itu ibaratnya orang yang memerintah tidak sholat. Kita nggak boleh nurut karena nggak boleh sholat, itu kan jalan Allah. Itu jalan Allah, jalan yang mudah dan akan sampai menghantarkan dengan selamat. Nggak boleh kan gitu. Ya itu ya, makanya kalala tuti'hu, sekali-kali tidak, jangan demikianlah kamu, la tuti'hu, jangan kamu mentaati dia, jangan mentaati dia. Wasjud waqtarib, sujudlah, waqtarib taqarrab ilallah, mendekatkanlah diri kepada Allah. Naik apa? Rep. Bisa itu. Emang itu ya? Iya, jangan kepada Allah. Numpak opo? Numpak bi fi'li atau ati wa anwa'il ibadati. Itu caranya mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan melaksanakan taat dan beragam macam ibadah. Jadi wah ya, cukup ya. Yuk, sekarang fihi fawaidu wa ahkam. Ya, fawaidu wa ahkam. Yuk, dibaca yang pertama. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Fawaidu wa ahkam. Al-awalu al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari wajibun alal muslimi. Amma man fa'ala aksa dalika bi ankara ala man amara bil ma'rufi wa sada'a bil haqqi wa da'a ilaihi faqad dhalla wa ta'arrada bi li'adabillahi. Perintah melakukan pekerjaan yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran adalah wajib atas seorang muslim. Adapun orang yang melakukan maksiat, demikian itu dengan mengingkari atas orang yang memerintahkan yang ma'ruf dan sudah apa? Dan memecah. Memecah. Yo, coba memecah lah. Sing pas lah, yang pas itu loh. Cari yang pas coba. Cari yang pas. Memecah ya gimana? Soda abil hak untuk yang memecah. Membelah tak? Yo, enggak sama saja memecah membelah. Sing beda gitu loh. Mencerai kan?
Mencegah. Yo enggak lah. Memperbaiki tak? Memperbaiki. Memperbaiki. Gitu ya. Apa ya? Kalau di terjemah Al-Quran menyampaikan dengan terang-terangan. Kalau di dalam terjemah Al-Quran itu kan Al-Quran itu lafadznya. Menyampaikan dengan terang-terangan. Menyampaikan al-haq dengan terang-terangan gitu. Menyampaikan al-haq dengan terang-terangan. Dan menyampaikan dengan hak dan mendoakan. Menyampaikan. Lah itu ada no itu di kamus tadi kamu kurang ke bawah lagi. Tadi ada itu soda'a bil haq. Oh, takallama bihi jiharon. Ada tadi kamu buntu buka tadi. Kamu kurang ke bawah dikit lagi. Ada sacak ada kok. Ada kan? Oh iya ada. Nah iya tadi kamu cuman keburu yang atas. Berbicara dengan terang-terangan. Iya kan ada di bawah kan ada itu soda'a bil haq itu ada itu. Ya. Soda'a bil haq takallama bihi jiharon, ya kan? Iya. Nah, itu ada gitu. Dan berbicara dengan terang-terangan. Berbicara, artinya menyampaikan al-haq dengan terang-terangan. Dan menyampaikan hak dengan terang-terangan dan mendoakan kepadanya. Dan kalau mendoakan itu da'alahu. Itu. Kalau da'alahu mendoakan, da'alahu mendoakan, da'a alaihi. Da'a alaihi. Mengutuk katanya. Mengutuk. Da'a alaihi mengutuk, ya kan? Da'a lahu mendoakan. Da'a alaihi mengutuk. Da'ahu mendoakan. Da'ahu Da'ahu mengundang atau menyembah. Da'ahu bisa menyembah, bisa mengundang, ya kan gitu. Tiga konteksnya apa? Kalau da'au ilaihi meminta bisa tadi. Kalau da'a ilaihi meminta. Bukan. Nah itu da'a berarti artinya 4, ya kan? 4 atau 5. 5 arti kan? Da'a lahu, da'a alaihi, da'ahu, 2 makna. Da'a ilaihi. Tuh. Itu da'a itu. Kamu harus tahu pasangannya itu masing-masing. Jadi dulu angel mentasib da'a, sekarang angel 5 makna da'a. Oh gitu. Jadi angel terus. Ini angel ya. Amanah itu ya. Itu amanah kok angel satu kan amanah gitu loh ya. Itu amanah memang, gitu amanahnya gitu. Gitu amanahnya gitu. Mengajak ya gitu, mengajak. Dan mengajak. Dia memang harus gitu, sabar, sabar sing nanti artinya sabar ya. Sabar. Kayak enggak nikmat. Kalau enggak nikmat lah tinggal wae. Ya, kalau nikmat ya sing tenanan lah, dinikmati ya. Dinikmati, dicari gitu. Dinikmati. Ya, dan mengajak kepadanya. Dan mengajak kepadanya, maka sungguh
kedoliman, dan penampakan karena adab Allah Ta'ala. Yang pertama ikhwah, jumlah apa yang pertama nih ikhwah? Ismiyah. Mana mubtada'nya? Mana khabarnya? Wajibun. Ya, jadi sini yang pertama faedah dari kita belajar surah apa ini? Al-Alaq, ikhwah, ayat yang ke-9 sampai akhir. Faedahnya adalah yang pertama, kita mendapatkan hukum pasti. Ya, mendapatkan hukum pasti. Ketetapan dari syar'i apa itu? Bahwa mengajak siapapun kepada kebaikan dan melarang siapapun dari kemungkaran. Mengajak kebaikan, melarang kemungkaran adalah wajib. Jadi orang ini wajib mengajak orang lain berbuat baik dan melarangnya dari kemungkaran. Ya, wajib. Yang enggak melaksanakan dosa. Ya kan, dosa. Apalagi yang al-amru bil munkar, an-nahyu anil ma'ruf. Wah, ini bahaya. Ya kan? Apa bahayanya? Bahayanya orang yang al-amru bil munkar wan nahyu anil ma'ruf. Bahayanya orang yang menyuruh kemungkaran dan melarang perkara yang ma'ruf. Apa hukumnya? Hukumnya faqad dhalla. Faqad dhalla wa ta'arrada li adzabillah. Itu hukumnya, apa hukumnya? Faqad dhalla, maka dia telah salah jalan. Dhalla, dia telah salah jalan dia. Dhalla, dia telah sesat, salah jalan. Kasihan dia, jalan cepat, jalan kencang, tapi jalannya salah. Ya kan? Karena dia apa? Dia menyuruh yang mungkar, melarang yang ma'ruf, itu namanya faqad dhalla, namanya salah jalan. Hukumnya itu salah jalan. Walaupun jalannya kayaknya enak ya, tapi salah itu. Itu sebenarnya juga enggak enak juga, susah itu orang kalau menyuruh yang mungkar. Walaupun ya mungkin diteukeh ya. Diteukeh. Memerintah yang mungkar dibayar ora sithik, wah ya. Ngajak yang ma'ruf ora dibayar, dicemooh. Tapi itu wajib. Ya, itu wajib. Dan jangan bilang enggak dibayar. Karena apa? Karena walaupun di bumi tidak ada manusia yang bayar, sudah cukup dibayar oleh Rabbul Alamin, ya kan? Dan kita gak akan ragu-ragu dengan bagusnya pembayaran dari Rabbul Alamin. Jangan karena amplop. Itu malah cemoohan. Jangan. Ya memang mungkin begitu sekarang, tapi kita harus yakin ada ujroh, ajar dari Allah Rabbul Alamin. Nah gitu. Dan sebaliknya, orang yang menyuruh yang mungkar, melarang yang ma'ruf, nampaknya hebat. Banyak yang menolong, banyak yang simpati, banyak yang ngasih dukungan moral dan material yang enggak sedikit. Nah gitu. Tapi dia enggak boleh bangga.
Ya kan? Tidak boleh bangga. Karena apa? Alam ya'lam bi annallaha yara. Itu kan? Alam ya'lam bi annallaha yara. Itu. Alam ya'lam bi annallaha yara. Itu. Begitu kata Al-Qur'an. Kan? Alam ya'lam bi annallaha yara. Kan itu. Dan yang seperti itu adalah namanya faqad belah. Dan betapapun dukungan dari manusia, moral material, dia sesungguhnya apa? Ta'arrada li'adzabillah. Dia sudah ta'arrada li'adzabillah. Ya lagi? Ya. Ya. Apa ta'arrada? Carilah. Katanya HP-nya pinter. Apa ta'arrada? Hah? Ditunjukkan. Ya enggak. Kok ditunjukkan? Masa menentang? Ya enggak menentang lah. Menghadapi ya bukan lah. Sing bahasanya keren gitu loh. Ya bukan. Masa gak ketemu? Keterlihatan. Ya enggak. Terbuka terlihat. Ta'arrada itu artinya memaparkan diri. Terpapar dia. Terpapar, memaparkan diri, terpapar adab Allah. Ta'arrada li adzabillah, dia terpapar, dia memaparkan dirinya, memperlihatkan dirinya, memperlakukan dirinya dengan azab Allah, berhadapan dengan azab Allah. Itu terpapar azab Allah. Ngeri enggak? Ngeri, dia itu terpapar namanya seperti itu. Terpapar faham yang menghantarkan kepada azab Allah. Itu. Jika orang itu apa tadi? Al-amru bil munkar wa an-nahyu anil ma'ruf. Ya, yang itu. Atau dengan kata lain apa? Man fa'ala aksa dzalik. Man fa'ala aksa dzalik. Apa artinya? Man fa'al aksa dzalik. Adapun orang yang fa'ala aksa dzalik, orang yang melakukan kebalikannya. Ya kan? Man fa'ala aksa dzalik, orang yang melakukan kebalikan. Kebalikan dari al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Apa kebalikannya? Ya, misalnya apa? Misalnya angkara alaman amara bil ma'ruf, mengingkari orang yang menyuruh perkara yang ma'ruf, mengingkari orang yang soda'a bil hak, mengingkari orang yang terang-terangan menyampaikan al-haq. Mengingkari siapa? Mengingkari orang yang da'a ilal haq. Ya, mengingkari orang yang mengajak kepada al-haq. Namanya fa'ala aksa dzalik. Ya, namanya al-amru bil munkar. Dia mengingkari perkara yang ma'ruf. Apa yang ma'ruf? Amara bil ma'ruf, soda'a bil haq, da'a ilaihi. Itu kan ya. Ya ikhwah, faqad dhalla wa ta'arrada li adzabillah. Jadi kita jangan sampai lari kencang tapi salah jalan. Ini terpapar
azab, ya kan? Terpapar azab Allah Subhanahu wa taala. Ngeri bahaya itu kan itu, ya. Seperti siapa? Abu Jahal. Abu Jahal, ya kan? Jadi Abu Jahal. Abu Jahal ini dia kencang larinya tapi salah jalan. Iya, salah jalan dia gitu. Salah jalan, kasihan seperti itu, ya. Ya, mungkin yang kita bahas nanti yang kedua insyaallah setelah ini ya. Lihat dulu ya. Pak Isoma. Iso ya. Tehwa subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.